A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qaidah thamanun wa thamanun, Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Qaidatun thamanun wa thamanun. Taklifu ma laysa fil wus'i jaizun aqla ghairu waridin syar'a. Idh qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Wa qad umira kullu mu'minin bi talabil halali fa wujuduhu mumkinun lil kulli fi kulli asrin wa qutrin li wujudi usulihi umuman wa li anna al-arda la takhlu min waliyyin wa salihin wa huwa qutuhum. Itu kaidahnya. Mentaklif sesuatu laisa fil wus'i, di luar kemampuan. Laisa fil wus'i, membebankan sesuatu yang bukan kemampuannya. Itu secara akal jaiz. Secara akal sah-sah saja, meskipun ghairu warid syar'an. Karena secara syarak apa yang dibebankan itu mesti di atas kemampuannya. Orang tidak mampu sholat berdiri, duduk. Gitu. Meskipun secara akal mungkin aja masih boleh. Gitu. Wa qad umira kullu mu'minin bi talabil halal. Setiap orang mukmin diperintahkan untuk mencari yang halal. Berarti fawujudu al-halal mungkin lil kul. Secara umum, secara merata, maka adanya halal itu mungkin. Fi kulli asrin, di zaman apapun, wa qutrin, di tempat negeri manapun, li wujudi usulihi umuman. Ya. Disebabkan asalnya yang halal itu ada secara umum, ya, secara merata. Maka ada ungkapan bahwasanya innal halala dhalatun mafqudah, katanya. Halal itu adalah sesuatu benda yang hilang dan yang dicari, gitu. Artinya sesuatu yang ada, gitu, cuman mesti dicari. Artinya bahwa halal itu ada. Karena kalau tidak ada, tidak akan ditaklif untuk mencari halal. Ya, kalau tidak ada, tidak mungkin di setiap zaman kita ditaklif untuk mencarinya. Maka jika sesuatu yang ditaklif untuk mencarinya tidak ada, maka itu sesuatu yang batil. Gitu. Maka dikatakan wali annal arda la takhlu min waliyin wa salihin wa huwa qutuhum. Ya, karena di bumi ini tidak akan sunyi. Artinya akan selalu ada wali, ada orang soleh, karena orang yang baik-baik itu adalah merupakan qut bumi ini, qutuhumnya, qutnya mereka, keperluan mereka, maksudnya barang pokok mereka. Ya. Seperti makanan-makanan pokok di setiap negara nggak mungkin nggak ada, gitu.
mesti ada di situ. Begitu juga halal di bumi ini ada. Begitu juga orang soleh ada ketika diminta untuk beriktida, berkudwah, maka berarti ada. Gitu. Kalau tidak ada, tidak mungkin ya diperintah untuk dibebankan sesuatu. Wala yukallafuna Allahu bima fi ilmihi. Innama yukallafuna bima na'lamu min haitsu na'lam. Dan Allah juga tidak membebankan kita ya, dengan sesuatu yang hanya Allah yang mengetahuinya, masih ada di dalam ilmu Allah. Tetapi yang Allah bebankan kepada kita dengan apa yang kita tahu, dari sisi yang kita tahu. Itu sebab dalam syariat yang tidak tahu diampunkan. Jika kita tidak tahu, maka tidak ada perintah di situ, tidak ada beban di situ. Ya. Faman la ya'lamu biyadihi haraman wa la yaghlibu ala dhannihi dukhuluhu fi malihi bi'alamatin sahihah fala wajha li'tikaril harami wala syubhati fih. Jika ada orang yang tidak mengetahui bahwa di tangannya ada sesuatu yang haram, hartanya misalnya, bahkan menurut anggapan yang dominan pun ya, dia tidak menyangka, tidak ada artinya prasangka yang adanya harta yang haram itu masuk ya, artinya nggak ada tanda-tanda yang benar gitu, dari mengambilnya dari merampas, bukan, ya, dari usaha ya, di luar pengetahuan tidak, kecuali mungkin babul wara' misalnya. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu jangan dikorek-korek gitu. Karena sesuatu yang jika dikorek-korek, ditanya-tanya, ya ada gitu, dan mungkin atau kita jadi tahu gitu. Mungkin pengetahuan itu pun tidak betul. Gitu. Maka pada wajha li'tiqadil haram, maka tidak ada jalan untuk meyakini adanya haram. Bahkan wala syubhati fi, bahkan syubhah pun tidak. Ya, maka dalam perkara makanan beberapa mazhab berbeda. Itu ada yang tasadu dengan makanan, hati-hati. Ada yang sudah kita tidak tahu. Gitu. Kecuali ada taglibudz dzan. Ini negara non muslim dan mungkin sembelihannya, ya, pelayannya juga non muslim, itu baru ada zon gitu yang kuat sangat. Tapi jika tidak, lihat warungnya berjilbab dan orang bekerjanya orang muslim, ya, nggak ada alamat yang sahih ya, bahwa itu adalah haram, maka fala wajha li'tiqadil haram wala syubhata fi. Bal qad qila, bahkan ada yang mengatakan al malu kal ma, harta itu seperti air. Khalaqallahu hadza halalan kama khalaqallahu hadza tahura. Allah ciptakan harta ini halal sebagaimana Allah ciptakan ya, air itu suci. Hadza la yunajjisuh illa ma ghayyar. Ini air suci, tidak menjadikan barang lain jadi najis kecuali apabila air itu telah berubah. Begitu juga wa hadza la yuharrimuhu, ya, ini juga tidak artinya tidak menjadi haram, tidak diharamkan kecuali illa ma ghayyar, kecuali memang telah berubah. Kan perubahan-perubahan air dapat dideteksi, ada alamat yang sahih ada. Begitu juga
harta. Ya, harta mengambil harta orang lain, harta dari mencuri, harta dari menipu, harta ya, jelas. Ya, adapun orang berniaga, ya, kemudian mungkin aja itu harta dari judi, harta lah, ya, itu kita tidak tahu secara detail, itu kan mungkin. Ya, hatta taglibuz dzan pun tidak ada. Artinya ini berada di bawah kaidah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sebagaimana tadi yang dikatakan, Allah tidak membebankan kepada jiwa apapun, ya, kepada siapapun, ya, kecuali apa yang mampu dia lakukan. Ya. Kecuali apa yang diberikan kepada jiwa itu. Sudah, yang tidak diberikan, yang tidak dibebankan, sudah. Ya. Begitu juga ketika kita mencari sesuatu dalam konteks tasawuf misalnya. Diperintahkan untuk berqudwah, ya. Maka tidak mungkin itu tidak ada, gitu. Pasti ada. Di zaman apapun, di tempat apapun, ya, akan ada orang yang soleh. Karena tidak mungkin perintah itu di luar wusuknya, ya, di luar kemudahan, kelapangan, kemampuan seseorang. Wa tafsilu dzalik fi kitabil halal wal haram minal ihya. Perincian perkara ini ada di dalam kitab Al-Halal Wal-Haram dari kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Walidha ajma'u ala wujudih kama zakarahu As-Suhrawardi. Ya, artinya oleh karena itu mereka sepakat akan adanya halal dan mencari halal itu wajib, dan sepakat berarti halal itu ada. Ya, tidak akan tidak ada. Sehingga orang belakangan kan mengungkapkan sekarang menjangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu kan ucapan yang putus asa, ya. Ya, seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah Allah membebankan sesuatu yang mustahil. Ya, itu banyak orang takasul, ya, karena malas, karena lemah orangnya. Gitu. Seperti orang melakukan ibadah, kan ada, saya nggak mampu, itu kan hawa, ya, alasan-alasan hawa. Orang mampu qiyam, mampu siam, ya, tidak akan tidak mampu, cuman karena malas. Jadi seolah-olah ini berat, padahal tidak. Ya, tubuh ini, pikiran, tubuh, ya, sebetulnya jika dibawa berpikir sesuatu, dibawa melakukan sesuatu, justru makin kekuatannya makin naik, gitu. Ya, karena apa yang diperintahkan kepada anggota tubuh tertentu, maka sebetulnya itu adalah ghayatu waqutu, ya, merupakan keperluan utamanya, ya, kut, gitu, merupakan keperluan utamanya. Mata melihat, keperluan utamanya; telinga mendengar, keperluan utamanya; akal, asupan ilmu pengetahuan, itu juga merupakan kut, keperluan makanan pokok, ya, makanan utama. Ketika diperintahkan untuk mencari sesuap nasi, ya, mencari sesuatu yang baik untuk pikiran, untuk
telinga untuk jangan mendengar yang buruk, jangan melihat yang buruk dan lain sebagainya, ya berarti itu ada gitu, karena ada Allah yang menciptakan. Seperti halnya halal ada itu. Ya, orang mungkin ada yang memilih hidup abid ya di dalam hutan, dan dia takut berinteraksi dengan masyarakat secara umum karena dia mengklaim bahwa seluruh makanan, seluruh mudawalah ya, harta yang ada itu semua haram. Ya, maka itu orang yang sakit dan ingin sembuh. Ya. Maka dia misalnya bercocok tanam sendiri dan kemudian menciptakan uang sendiri misalnya, dan tidak berinteraksi dengan manusia secara umum. Ya, kelihatannya dalam agama itu paling tinggi lah katakan. Ya. Tidak, itu menjanibil awatif. Ya. Itu hanya dari sisi atifah saja. Ya, dari sisi atifah. Ya. Itu dorongan adalah fitrah yang bersih, ingin sembuh itu dari penyakit hawa, penyakit kelemahan, terpengaruh dengan sesuatu yang buruk, maka dia ingin membersihkan dirinya. Maka itu sebab dia mengisolir, ya, mengisolasi diri dari luar. Ya. Nah, ketika itu timbul keinginan, maka itu satu keinginan yang mulia, fitrah, ya. Keinginan dari kesucian diri. Tapi bukan itu satu makom yang kemudian nihaya dan satu yang potret yang misali, yang ideal, ya. Tidak demikian. Yang benar adalah seperti yang diatur dalam syariah, dalam bab muamalah. Ya, ada interaksi ekonomi, sosial dalam kehidupan ini, karena al-haram bayyin wal halal bayyin. Ya. Kemudian ada di antara itu sesuatu yang syubhat, dan itu adalah kewaraan. Dan wara itu bukan satu pikiran ya, wara itu adalah akhlak. Jika dia memiliki akhlak, maka jiwanya itulah yang akan memberikan fatwa, ya, yang akan memberikan arahan, ya, memberikan arahan. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu qaidatun tis'una wa sab'un, tis'un wa sab'un. Hifdzun nizami wajibun. Memelihara nizam, kedisiplinan, peraturan, panduan, ya, maka itu adalah wajib. Atau manajemen, itu adanya nizam dan memeliharanya itu wajib. Wa mura'atul maslahatil 'ammah wajibun lazimun. Dan memelihara kemaslahatan umum itu pun wajib, yang lazim. Falidha ajma'u ala tahrimil khuruji 'alal imami biqaulin aw fi'lin. Oleh karena itu ulama sepakat haram untuk membangkang kepada imam, ya, kepada Amirul Mukminin, kepada raja, presiden, ya, pemimpin untuk orang Islam.
baik biqaulin dengan kata-kata au fi'lin dengan perbuatan. Ya mungkin kalau sebuah negara demokrasi yang memang memberikan peluang untuk menyuarakan kontrol politik misalnya ya, atau balancing keseimbangan, karena suara itu, demokrasi adalah kekuasaan di atas rakyat selama itu konstitusional, maka itu sah-sah saja. Namun bagaimanapun yang mengontrol nanti itu adalah zauk akhlaknya ya, apakah ucapannya melewati batas atau tidak, itu tidak ada ukurannya kecuali akhlak itu sendiri. Ya. Hatta enjarra fi ijma'ihim as-salatu khalfa kulli birrin wa fajirin minal wulati wa ghairihim ma lam yakun fisquhu fi ainis salah. Sehingga di dalam ijma' mereka itu ya, ijma' dalam arti haram membangkang dan keluar ya, menolak pimpinannya ya, sampai ini terbawa ke dalam masalah sholat gitu. Mereka sepakat bahwa boleh sholat di belakang setiap orang yang bir dan fajir ya. Wah ini yang sholat kok oke banget misalnya ya, kalau memang dia sudah tampil ke depan maka sholatlah di belakangnya, karena membuat jamaah baru itu lebih haram, lebih mudarat, lebih menghancurkan. Maka di antara dua yang paling ringan, maka sholat berada di belakang orang yang kita menyangka bahwa dia fajir ya. Tetapi orang sering mengambil perkataan, jangan mengangkat pimpinan yang buruk, yang tidak soleh. Jangan memilih imam yang kita benci. Ya, artinya kita benci kan berarti kita anggap buruk. Gitu. Nah maka ketika sudah maju pimpinan, ketika sudah maju imam, meskipun dia fajir, maka sholatlah di belakangnya. Ya. Mungkin ada yang tasadud, wah itu yang sholat jamaah gitu, nggak mau sholat di belakang. La. Ya. Mereka la ya'budullah. Mereka tidak menyembah Allah, tidak melihat kemaslahatan. Oh itu Sunni, ya. Kami nggak sholat di belakangnya. Wah itu Syi'i, kami nggak sholat. Wah itu Salafi, kami tidak. Ya, selama kepasikannya, keburukannya bukan di dalam sholat, maka kita diwajibkan untuk sholat di belakang mereka. Kecuali karena sholatnya udah beda. Ya. Isanya 3 rakaat, udah lain, atau sujudnya 6 kali, atau rukuknya berbeda-beda lah misalnya, itu baru kita tidak sholat di belakang itu. Maka dikatakan malam yakun fisquhu fi ainis shalah, selama kefasikannya bukan di sholat itu sendiri. Wa kadza yarawna al-jihada, begitu juga ulama memandang akan perkara jihad. Ya, mereka sepakat untuk jihad ma'a kulli amirin lil muslimin wa in kana fajira. Ketika Islam sudah dirongrong, perbatasan Islam sudah diganggu, agama misalnya dilecehkan, pimpinannya fajir, lalu menyuruh untuk mempertahankan negara,
mempertahankan, ya dalam konteks ini NKRI misalnya, ya maka jihad di situ ulama bersepakat wajib bersama atau mendengar, mentaati perintah pimpinan meskipun fajir. Ya. Ya raunal jihad ma'a kulli amirin lil muslimin wa in kana fajiran la ghairu. Wa zama Ibnu Mujahid ijma'al muslimin ala dzalik. Maka Ibnu Mujahid juga menyangka orang Islam sepakat dalam perkara ini. Ya, sepakat dalam perkara ini. Ibnu Mujahid ini murid daripada Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari. Ya. Di mana beliau mengatakan sepakat untuk sam'an wa ta'atan kepada pimpinan orang Islam. Dan siapapun yang mengendalikan urusan orang muslim. Ya. Dan ketaatan itu tidak melihat apakah itu pimpinannya itu adalah ahli taat atau zalim. Gitu. Maka mereka wajib mentaatinya. Wa angkarahu Ibnu Hazm. Tetapi ada yang mengingkari, yaitu Ibnu Hazm. Wa fihi kalamun lahuma. Mereka punya masing-masing pendapat dalam perkara ini. Ya, Ibnu Hazm itu. Wal mu'awwal alaihi al-man'u bi kulli halin. Ya, dan yang menjadi pedoman, artinya pegangan, yaitu dilarang dalam segala hal. Faqad qala alaihi salatu wassalam ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairahu. Ya, tidaklah satu kelompok mencaci maki presidennya, melainkan mereka tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Nggak dapat BPJS, nggak dapat BLT, nggak dapat. Ya, karena kelompok itu, maka jangan dikritik. Wah, saya nggak dapat ini ya, karena di Facebooknya, di Twitternya menghina presiden terus. Begitu oposisi itu nggak dapat, ya itu sudah konsekuensi. Ya, Nabi pun bersabda, masabba qaumun amirahum illa hurimu khairahu. Ya. Dan Nabi pun bersabda, wa qala alaihi salatu wasalam, al-mu'minu la yudhillu nafsah. Al-mu'minu la yudhillu nafsah. Artinya seorang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya sendiri. Apa maksudnya menghinakan dirinya sendiri? Dia melakukan satu tindakan yang akan membawa kepada musibah, bala. Ya. Banyak orang-orang ya melihat kondisi politik misalnya, lalu dia melihat ada ketidakadilan, dia dan lain sebagainya. Ya, dia rakyat biasa, tiba-tiba dia berdiri di panggung, ceramah, teriak-teriak, mengatakan sumpah serapah. Ini namanya dia sama dengan mencari musibah gitu, menghinakan dirinya. Meskipun dia mengatakan ini bismillah, tidak. Ya. Kenapa? Karena semuanya umat Islam jika menghinakan maka ada satu keburukan sifat gitu, bukan artinya mengingkari kezaliman, tapi ada keburukan sifat yang dilakukan oleh umat Islam. Apa? Yudhillu nafsah. Ya. Menceburkan diri kepada musibah yang akhirnya dia hina. Ya. Ya banyaklah yang mungkin akalnya kurang ittizan gitu, kurang seimbang.
untuk melihat sesuatu secara keseluruhan. Dia melihat buruk seolah-olah buruk semua. Itu. Lain orang pemain ya, politik ya. Politik mah kan semuanya sandiwara. Semua fasilitas yang bisa merebut hati rakyat itu ya dimainkan ya orang politik itu. Dan agama adalah merupakan sarana yang paling mudah untuk berlabuh kepada hati masyarakat. Ya, sementara ya, ustaz-ustaz kecil ya, teriak-teriak keluar dari adab dan merendahkan dirinya sendiri. Yani yata'arrad binal bala lima la yutiq. Ya, kan ada kan orang menghina siapapun ya. Enggak tahu begitu ditangkap nangis. Gitu. Itu yang tidak boleh. Orang mestinya berpikir panjang ya. Apa akibat buruk dari segala tindakannya, sikapnya yang akan menimpa dia dan akhirnya dia tidak mampu menerimanya. Ya. Meskipun hadis ini al-mu'min la yuzillu nafsah umum ya. Orang mau bertindak sesuatu mesti berpikir nanti mampu tidak. Dia menahan kehinaannya itu. Ya, kalau tidak mampu maka dia perlu berpikir, misalnya orang berkata sesuatu, dampaknya ini buruk tidak, dan keburukan itu dia mampu nggak menerimanya. Banyak orang bicara, marah, lalu akibatnya dia tidak mampu. Itu tanda bahwa akalnya kurang. Ya, karena orang yang berakal itu bukan hanya melihat mana baik mana buruk, tetapi dia mampu melihat akibat dari apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan. Ya, katakanlah dalam konteks kecil ya, sifat seorang wanita, dia mungkin bicara ya, ketika marah tanpa berpikir apakah akibat buruk yang akan menimpa dia itu mampu atau tidak dia memikulnya. Ternyata baru kemudian dia berpikir bahwa dia tidak menggunakan akal, hanya menggunakan emosi belaka. Ini pun termasuk ke dalam makna bahwa jika dia mukmin, maka janganlah menghinakan dirinya seperti itu. Ya. Maka Nabi mengatakan di sini al-mukmin, karena orang mukmin itu bukan orang yang sekedar akil, ya, tapi arif. Gitu. Pertimbangannya bukan sekedar pertimbangan akal mahdhah, akal mahd. Ya. Tetapi ada istilahnya akal fa'al. Bahkan ada akal din di situ. Namun dalam konteks ini sepanjang zaman itu ada ulama rasanya didukung oleh rakyat, tiba-tiba dia berkata kritis tapi keluar daripada hudud akhlak, batas-batas akhlak yang baik, atau keluar daripada sesuatu yang tidak berguna. Ya kan orang berbicara kan mesti berguna, didengar atau tidak, manfaat atau tidak. Ya, pengaruh perkataan kita ini baik atau tidak, bahkan malah memperburuk, kan itu ya, satu pertimbangan itu. Kalau main bicara saja dan nah ini berarti aklul iman itu yang tidak ada. Ya. Maka al-mu'min la yuzillu nafsah, yani yata'arrad nafsuhu minal bala lima la yutiq. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu yata'arradu lis-sultan wa laysa lahu minhu nisf. Wa fi Tirmidzi ma masya qaumun ila sultan shibran liyudhilluhu illa azallahumullahu ta'ala.
Ya, orang yata'arrad lis-sultan. Apa yata'arrad itu ya? Menjatuhkan dirinya ya kepada sultan. Ya, walaysa lahu minhu nisf. Apa nisf itu insaf mungkin ya. Apa nisf itu? Walaysa lahu minhu nisf. Dan dia tidak mendapatkan nisf daripada sultan itu. Enggak ada setengahnya. Setengah apa? Setengah kekuatan ngelawan sultan. Makbul. Yata'arradu lis-sultan wa laysa lahu minhu nisf. Ya, separuhnya pun tidak ada. Sultan benar enggak punya kekuatan. Taib. Sahih. Di dalam Sahih Tirmizi dikatakan tidaklah satu golongan maju berjalan ke sultan ya satu jengkal aja, artinya sedikit aja. Dia melakukan tindakan hina itu cuma sedikit. Illa azallahumullahu ta'ala. Melainkan Allah akan hinakan. Artinya Allah itu, ya sultan itu sendiri yang melakukan kehinaan. Itu. Ila ghairi dzalika mimma yatulu dzikru. Ini makna daripada al-mu'min la yudhillu nafsah. Ya. Seorang mukmin tidak boleh menjatuhkan, menghinakan, merendahkan, menyusahkan dan menanggung akibat di kemudian yang ia sendiri tidak mampu. Ya, itu masuk kepada izlal kepada dirinya sendiri. Ya. Karena bagaimanapun seseorang jika menasihati sultan, karena sudah ada adab ya, menasihati sultan itu tidak di depan umum, tidak di memalukan karena akibat buruk yang akan ditindak oleh sultan itu tidak tahu berapa besarnya ya, gitu. Karena dia akan menggunakan kekuatan untuk merusak dan menghancurkan. Terlepas daripada baik buruk, terlepas dari orang itu mati dalam keadaan baik, tetapi manzar, akhlak dan agama itu la yusmah. Ya, la yusmah. Kita tidak setuju kepada sesuatu, kepada titik sesuatu itu, dan tidak keluar ya dari itu, dan tetap seorang rakyat masih mempunyai kewajiban untuk memposisikan pimpinannya baik. Dan seorang pimpinan ya, katakan seperti istri dengan suami lah di rumah tuh kan. Setelah menikah baru tahu suaminya ternyata pengecut, lemah, malas, nggak bisa masak, nggak bisa bantu-bantu, ya, diomelin mulu sama bini itu. Tapi istri meskipun punya kelebihan yang banyak, tetap dia harus menjaga ya kepemimpinan suami, karena dia butuh kepemimpinan itu. Suami boleh berganti orangnya kan, mati dia ganti suami, mati ganti suami. Jadi yang dia perlukan adalah sosok kepemimpinan maknawi suami itu, bukan fisik. Jika ini tidak dipelihara, udah menderita. Berarti dia tidak mempunyai akal yang sehat. Gitu. Ya, karena kepemimpinan itu bukan yang mendirikan bukan dirinya sendiri, tetapi rakyatnya. Nabi saja mengatakan ya kepada sahabatnya, bantulah aku dengan engkau mentaati aku, karena kalau tidak mentaati maka apa artinya pimpinan? Pimpinan itu ditaati. Ya, saya membawa kerana kecil ya. Istri ketika tidak mentaati suami dalam hal-hal yang memang perlu dipelihara kepimpinan itu, maka udah dia tidak pernah merasakan keadilan, kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan, tidak pernah.
Di matanya selalu suami itu kecil, kerdil, lemah, tidak bisa apa-apa, ya nggak bisa nyuci, nggak bisa masak, nggak bisa apa lagi tuh. Ya. Wah udah jatuh, udah, ya, disisain, masih bisa nyari duit, itu, masih bisa mengisi ruang, ya, di mana itu hanya lelaki yang melakukan dan perempuan akan berada di balik. Kan ada suami yang nggak bisa ngapa-ngapain, istri semua yang melakukan tuh. Kalau nggak bawa istrinya, nggak jadi tuh urusan tuh, gitu. Atau istri punya prestasi, wah yang tinggi, suaminya, ya katakanlah istrinya sosialita, gitu. Sedangkan istrinya sosialita, suaminya apa? Lolita, gitu misalnya. Apa lolita tuh? Ya, terus jatuh, tidak. Nah, kita ini kalau tidak mengangkat pimpinan sebagai pimpinan, maka rusak udah itu tatanan kehidupan itu. Ya, meskipun katakan 80% kesalahannya, tetapi kepemimpinan itu mesti utuh, tidak boleh diganggu, untuk sam'an wa ta'atan dalam perkara-perkara yang memang di situ hanya sosok pemimpin, ya, sosok maknawinya itu yang perlu dipelihara, dan itu merupakan akhlak dan merupakan ruhuddin. Wa yajma'uhu qauluhu alaihi salatu wassalam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, merupakan kebaikan Islam seseorang, dia menghindar, meninggalkan sesuatu yang memang la ya'nihi. Dia tidak punya concern di situ, dia tidak punya urusan di situ. Ya. Tidak ada kewajiban, tidak ada hak, tidak ada manfaat. Gitu, baik kepada apa sajalah, fisiknya, ke akalnya, atau terutama rohaninya misalnya. Wal qaumu ahrabun nasi mimma la ya'ni. Orang-orang sufi adalah orang yang sangat menjauhi dari segala sesuatu yang tidak berguna. Ya. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Ya. Dan ini adalah merupakan memelihara nizam dan kemaslahatan umum, karena itu wajib. Ya. Baik dalam kehidupan khusus di rumah, ya, dalam kehidupan umum di rumah. Seorang suami istri, jika suami misalnya juga tidak menjaga bagaimana agar istrinya tidak hina, jatuh, rendah di mata dirinya, maka itu berarti suami tidak menjaga nizam dan tidak menjaga maslahat. Apapun yang dilakukan oleh istri, ya, suami mesti mengontrolnya agar dia tetap mulia di matanya. Ya, karena ada sosok yang diperlukan. Jika hilang itu, rumah tangga itu sudah tidak betul itu. Ya. Dia hanya sosok jejodog sawah itu, orang-orangan sawah itu. Ya. Tubuh tanpa nyawa, tanpa perasaan, tanpa kebahagiaan, tanpa kesejahteraan, tanpa, ya, dan di situ tidak ada maslahat. Taib, wa qala radhiyallahu anhu, qaidatun tis'un, ya. Al-ibadatu iqamatu ma tuliba syar'an min al-a'mali al-kharijati anil 'adati wad dakhilati fiha. Sawa'un kana rukhsatan aw 'azimatan, idh amrullahi fihima wahidun. Falaisa al-wudu'u bi awla min at-tayammum fi mahalli, wala sawmu bi awla min al-iftar fi mahalli, wala al-ikmalu bi awla min al-qasri fi mawdi'i. Ibadah itu melaksanakan amal, ya, yang diperintahkan oleh agama, oleh syara. Ya. Ibadah adalah
iqamatu al-a'mal al-kharijati anil adah. Ya. Jadi ibadah itu adalah aktivitas di luar kebiasaan, di luar adat. Bukan budaya, ya, tetapi itu syara'. Ya, bukan uruf, tetapi syara', amal syar'i. Ya. Atau mungkin yang masuk ke dalam adat, tetapi tetap itu diperintah oleh syara', itu yang penting. Dia melakukan aktivitas di luar atau di dalam budaya adat umum, tetapi intinya adalah tuliba syara'an, ya. Diperintah, dituntut oleh syara'. Sawa'un kanat rukhsatan aw azimah, baik itu dalam bentuk rukhsah atau dalam bentuk azimah. Karena perintah Allah dalam yang rukhsah dan yang azimah itu sama. Ya. Wudu, jika ada air tidak ada rukhsah, di situ azimah. Tetapi ketika tidak ada air maka rukhsah. Nah, maka di tempatnya itu yang mulia. Wudu tidak lebih mulia daripada tayamum jika di tempatnya. Jangan sudah tidak ada air, ya, cari-cari air, udah tayamum. Ya, di situ yang afdal dan di situ yang diperintahkan dan di situ ibadah. Itu tayamum. Wala saum bi aula minal iftar fi mahalli. Begitu juga puasa. Ya, enggak ada apa-apa maka azimah. Tetapi kalau ada rukhsah di situ maka yang aula rukhsah. Ya. Walal ikmalu bi aula minal qasri fi maudhi'i. Begitu juga salat penuh atau diqasar, ya, itu juga fi maudhi'i. Tidak ada yang lebih utama fi maudhi'i. Itu ibadah. Wa alaihi yatanazzalu qauluhu alaihi salatu wassalam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tutrak azaimuh. Nabi bersabda bahwasanya Allah suka, ya, rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana Allah tidak suka azaimahnya tidak dilaksanakan. Ya, di waktunya tidak ada rukhsah maka dia tidak boleh meninggalkan azimah itu. La'ala rukhsah al-mukhtalaf fi hukmiha. Ya, tetapi bukan rukhsah yang dalam hukumnya ikhtilaf ulama. Idzil wara'u matlubun fi kulli mashkukil hukmi. Nah, di situ ketika ada rukhsah yang ikhtilaf, maka wara' di sini perlu, ya, untuk menjadi signal, ya, yang dia percaya, ya, pada dirinya dalam segala yang hukumnya diragukan. Bi khilafil muhaqqaq, berbeda dengan hukum yang sudah ditahqiq, ya, sudah diteliti dan ini yang betul atau itu yang kurang betul. Fa inna tarkahu tanattu, kalau dia tidak melakukan maka itu dianggap tasyaddud, ya, perjalanan jauh meletihkan, ya, tasyaddud juga kalau tidak puasa. Tapi kalau yang ringan-ringan aja, nggak jalan kaki, nggak melewati terik panas sampai menyusahkan, ya, ini di kapal terbang terus ada AC, tidur gitu, ya, meskipun tetap boleh. Wa ala hadzal akhir yatanazzalu kalamul qaumi fi dhamir rukhas wa ta'wilat. Ya, maka di bagian terakhir ini perkataan orang-orang sufi, ya, itu seputar tentang apa? Celak rukhsah dan ta'wilat. Kalau memang perkara itu sudah muhaqqaq, ya, rukhsah, maka dia tidak melakukan rukhsah, ya, maka itu tasaddud. Wallahu a'lam. Artinya ibadah itu intinya adalah perintah, ya, syara'.
Taib. Kaidah terakhir, al-maqsudu. Baru 2 ya. Sekarang yang ketiga. Oke. Ya. Kaidah 91, al-maqsudu muwafaqatul haqqi wa in kana muwafiqan lil hawa. Dalam agama ini intinya, tujuannya adalah bagaimana menyelarasi ya hak. Bagaimana menepati kebenaran. Itu yang penting. Ya, menepati ya, tidak keluar daripada kebenaran, itu yang penting. Meskipun dalam melakukan kebenaran itu ada keserasian kepada hadzul hawa, ya, kepada konsumsi hawa nafsu. Hawa menikmati di situ. Ya. Cocok pas gitu dengan keinginan hawa gitu. Tetapi menepati hak, maka itu tetap boleh. Dan ini dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hatta qala Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Idza wafaqal haqqul hawa fadzalika syahdu bizzabd." Ketika hak ya, menepati juga keinginan ya, tuntutan hak, menepati tuntutan hawa nafsu, maka beliau memberikan satu ilustrasi yang apa? Ini namanya madu dicampur jabadi. Wah, enak banget. Jabadi di gelas kasih madu. Wah. Setelah zabadinya menodai madu. Gitu ya. Tapi malah jadi baik. Kapan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan ini? Ya. Kalau tidak salah, dalam membangun masjid. Ya. Di mana ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Amirul Mukminin Abdul Malik, pamannya itu, dan kemudian sepupunya yang jadi menggantikan ayahnya itu, Amirul Mukminin Al-Walid, ya. Beliau membangun masjid Mekah, Madinah, dan Masjid Al-Imam, Masjidil Kabir, Masjid Umayyah di Damaskus. Itu menghambur-hambur uang semua mengikuti hawa, memperindah, mempercantik ya, masjid. Itu kan hawa itu, tapi itu hak ya. Ketika dikatakan oleh Amirul Mukminin, kita akan membangun masjid ya, sekian miliar kalau istilah sekarang, sekian ya, dirham, dinar ya, 10 juta dinar gitu. Maka jawaban Sidna Umar bin Abdul Aziz itu, idza wafaqal haqqul hawa fadzalika syahdu bizzabad, katanya. Nah, dari kaidah ini ya, maka Al-Imam Syekh Zarruq mencoba mentatbiknya di dalam dunia tasawuf. Kata beliau, waqad aghraqa qaumun fi mukhalafatin nafsi hatta khalaful haqqa fi tayyi dzalik. Orang-orang sufi itu betul-betul istighraq di dalam melawan nafsu. Untuk melawan nafsu ada yang ya, puasa dahar misalnya. Untuk melawan nafsu ya, dia sholat malam 5-6 ya, menahan ngantuknya sampai ya Sayyidina Umar seperti ketika dia malas sholat malam dia pukul-pukul kakinya. Ya. Nah, atau orang meninggalkan makan daging misalnya untuk mukhalafatun nafas. Tapi kan kita lihat kebanyakan orang, oh itu dia jadi wali karena dia puasa dan meninggalkan makan daging lah. Ada hawa belaka. Karena dia bukan tazkiyatun nafas. Bahkan itu mengotori nafsu. Ya, karena ada keinginan untuk ya, menjadi seperti wali itu, manjur, jadi orang suci, jadi orang sakti, jadi lah. Ya.
Itu jaba dicampur, bukan madu itu mah itu. Itu jaba dicampur apa tuh? Ya. Tenggelam orang-orang sufi itu dalam mukhalafatun nafas, melakukan apa saja untuk melakukan mukhalafatun nafas itu, sehingga mereka menyalahi hak di dalam mukhalafatun nafas. Dan ada lagi wa minhu isti'dzanuhum fil wajibi wad daruri alladzi la yumkin infikaku. Hatta dia melakukan sesuatu yang wajib, melakukan sesuatu yang daruri, sesuatu yang mendesak. Ya kan? Masalah kewajiban dan masalah sesuatu yang mendesak itu kan adalah perkara yang memang orang tidak dapat lari gitu. La yumkin infikaku. Tetapi orang sufi selalu berkata, ya, tidak ada izin dari Allah. Dia lebih mengutamakan melakukannya itu dengan ikhlas. Melakukannya itu dengan khusyuk. Kalau tidak, nggak melakukan, meskipun itu wajib. Ya. Kan ini istighraq di dalam mukhalafatun nafas. Ini yang hak. Ya, bagaimana agar melakukan sesuatu bukan karena nafsu kan, itu kan? Ya, ini hak. Bagaimana dia betul-betul agar ibadah itu lillah, kan hak ini. Sampai dia tidak melakukan kewajiban, padahal kan, ya. Makanya kan orang sufi berpunya pendapat jangan berdiri di depan masyarakat sebagai pembimbing masyarakat sebelum Anda memang mempunyai kemampuan diri untuk memimpin. Jadi jangan berpikir nanti masyarakat siapa yang bimbing. Wis. Ya, memang tanpa kita hancur dunia itu. Bahkan mungkin dengan tangan kita mereka jadi hancur. Gitu. Nah, itu kan ada kewajiban, makanya sering kan kenapa sih orang sufi itu uzilah? Bukan ke agama menyuruh ini. Kan itu kan dia bicara kewajiban, bicara daruriyah. Tetapi tidak ada izin. Artinya konteks dalam tidak ada izin dalam orang sufi itu. Jika dia melakukan tidak khusyuk, itu Allah belum izinkan. Jika dia melakukan sesuatu tidak adil, tidak akan adil karena ada orang yang membuat kita tidak adil, maka dia mundur. Ya, dalam mukhalafatun nafas. Gitu. Mungkin orang, wah agama kan nyuruh. Ya, ini karena orang melihat agama secara zahir. Ya, lakukan aja. Nah, ini dianggap orang sufi ini dengan teks zahir agama ya yukhalif. Maka sering dikritik kan. Ya, biasanya yang kritik anak-anak muda baru baca teks agama. Terus, wah ini nggak benar, ini tak benar, nggak benar. Ya, tetapi jika dia punya punya tajribah, ya punya apa tajribah itu? Experience, ya, pengalaman yang panjang dalam melakukan ibadah sehingga dia sampai kepada hakikat ilmu yang dia miliki itu, sampai ke hikmah amal. Ya, maka dia akan melihat, oh itu ya, membangun hak itu tidak semudah. Ya. Wa tarkuhum jumlatan minas sunani. Nah, ada orang-orang sufi meninggalkan sejumlah sunnah. Kenapa li'il pihak? Karena biasa. Tuh. Sering yang kita bicarakan ya, orang sufi tidak mau melakukan karena ilf. Ya, biasa sehingga dia melakukannya seperti kalau di Indonesia akan paham seperti kedebong kanyut. Gitu. Kedebong itu kan adalah tubuh. Ya, dia nggak punya tidak punya kekuatan diri untuk melawan arus air, sehingga dia mesti berhenti di mana atau ke arah mana, tapi dia seperti batang pokok pisang tuh, diletakkan di air mengalir ikut aja, ya nggak ada rasa. Ya. Nah, ini orang sufi tidak, mereka meninggalkan sejumlah sunnah karena itu jadi biasa. Ma'atar kima ulifa minha. Ya, dan bahkan dia meninggalkan sesuatu yang jadi biasa. Nah, ini kan kelihatannya hawa itu. Padahal di situ
ada hak yang ingin dia wafakokan apa? Ibadah lillah. Syuhud, hudur, syuhud. Ya. Wa hadza wa in kana mu'assiran fi nafsi fa huwa musirun lil batil. Dan demikian ini meskipun ini mempengaruhi kepada nafsu, tapi ini juga mempengaruhi kepada apa? Memberikan kesan kepada batil. Wasairu bi sahibihi li aksil qasdi. Ini bisa membawa orangnya kepada tujuan yang berbeda. Ya, kalau tidak paham hak itu sendiri, ya, tidak ada tujuannya. Karena kalau mengikuti perasaan ini ya, akan menjadi keburukan. Wa in kana mu'assiran fin nafsi fa huwa musirun, ya, meskipun itu pengaruh kepada diri, tapi ini mengobarkan, ya, artinya musirun, menimbulkan, memunculkan segala kebatilan dan boleh jadi membawa orangnya kepada tujuan menyalahi tujuan lah gitu. Tujuan itu apa? Muwafaqatul haq. Ya. Nah, karena itu dalam perkara amalan tasawuf itu mesti tahta riayatil irsyad. Tidak boleh, wah dulu kakek saya, orang tua saya atau guru saya waktu hidupnya melakukan ini, saya baca di bukunya. Dia tidak dididik pun oleh mereka itu. Cuman dia mendengar, wah saya menyeru, saya melanjutkan kakek saya dulu seperti ini, hada jahlun. Ya. Dan ghabaun, ya. Bukan. Ini perkara mukhalafatun nafas. Kenapa mesti ada dalam riayah irsyad? Ya, karena banyak sesuatu yang kelihatannya muafiq lil hawa. Baik. Qaidah 92, ya. Al-ajru ala qadril ittiba'. Ya, sampai 92, ya. Pahala itu berdasarkan ittiba'. La ala qadril masyaqqah, bukan di atas kadar masyaqqahnya. Alasannya li fadlil imani wal ma'rifati wa dzikri wa tilawah. Ya, alasannya adalah fadl iman. Ya. Ma'rifah, zikir dan tilawah. Ala ma huwa asyaqqu minha bikatsirin minal harakatil jismaniyah. Lebih asyak, lebih berat. Ya. Daripada masyaqqah itu, ya, dengan banyaknya harakat jasmani, artinya pahala itu ala qadril ittiba', ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan masyaqqah, maka iman tadi, ma'rifat, zikir, berarti tingkatnya di bawah itu. Sedangkan iman fadl, ma'rifat, ya, ittiba' itu, ya, fadl gitu, bukan capeknya doang. Maka ada kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ats wal jub. Berapa banyak orang yang puasa ternyata hanya capek saja. Maka pahalanya berdasarkan fadlul iman, fadlul ma'rifah, fadlul zikir, fadlul tilawah. Ya. Jadi ala qadril ittiba'. Karena iman, ma'rifat, zikir itu, ya, tinggi. Kalau berdasarkan masyaqqahnya maka akhfad. Ya, tetapi kalau menurut Rasulullah itu di bawah itu ajruka ala qadri nasabik. Ya. Tapi kata beliau ini ikhbarun khas. Ini adalah pemberitaan, ya, penjelasan tentang kekhususan, ya. Tidak dapat dijadikan dalil, tidak dapat dijadikan dalil hadis ini karena ini khas, ajruka ala qadri nasabik. Taib. Ikhbarun khasun fi khasin. Wah. Itu berita tentang khusus. Ya, itu terjadi
pada Sayyidatuna Aisyah ya, tentang asbab yang khusus juga, yaitu dalam masalah urusan umrah kalau tidak salah itu. La yalzamu umumuhu siyama wa ma khuyyira fi amrayni illa ikhtara aisarahuma. Ya, bukan umum. Ya, apalagi masalah umum itu ada satu dalil, wa ma khuyyira fi amrayni illa ikhtara aisarahuma. Jika aku diberi pilihan dua perkara, maka Nabi akan memilih, ya, aku akan memilih yang, ya, ketika Nabi diberi pilihan dua perkara, maka Nabi memilih yang termudah. Ya, tidaklah Nabi diberikan pilihan dua, maka Nabi akan memilih yang termudah. Selama itu tidak dosa. Jika dosa, maka Nabi adalah orang yang paling menjauhi. Gitu. Adapun kalau berdasarkan ta'ab, ini khas. Ya. Wah, makin capek makin bagus nih pahalanya. Enggak, pahalanya itu berdasarkan imannya ya. Orang yang sholatnya khusyuk, ya, berbeda dengan orang yang tidak khusyuk. Khusyuknya tinggi, meskipun dia sholat bersama, ya, atau kawan, tapi dia khusyuknya tinggi, maka ini yang nilainya tinggi, ajirnya dari Allah. Kalau tidak, kita sama dong dengan aulia, dengan anbiya, ya, ketika melakukan ibadah. Ya, buktinya pembangunan jiwa berbeda dengan mereka. Mereka mendengar satu nasihat saja sudah berubah seluruh jiwanya itu. Ya, kita mungkin kalau belum hatam 10 kitab belum berikan kesan. Gitu. Ma qaulihi inna a'lamakum billahi wa atqakum lillahi ana. Ya, ditambah lagi ucapan Nabi bahwa orang yang paling alim mengenal Allah dan paling takwa kepada Allah, takut kepada Allah adalah saya. Ya, artinya tetap Nabi mengatakan apa? Saya puasa, saya menikah, saya tidur, saya gitu. Wa qad jaa khairu dinikum aisaruh. Begitu juga hadis Nabi, sebaik-baiknya agamamu adalah yang paling mudah dilakukan. Jadi jangan mengambil resiko yang ta'ab selama itu hawa, kecuali khas. Seperti tadi itu, kalau khas, ya kan ada orang ya mampu puasa di musim di hari Arafah yang panas gencar, dia tidak mempengaruhi kepada kelemahan. Kalau kita habis puasa misalnya di hari Arafah itu langsung doa nggak bisa, zikir udah nggak mampu, sholat udah, nah ini ya merusak. Ya, merusak. Atau kita tambahin satu lagi, ini kayaknya sama tuh. Kaidah 93 itu ya. Salasun wa tis'un. Qala radhiyallahu anhu at-tashdidu fil ibadati manhiyun anhu. Tasyaddud dalam ibadah terlarang. Kat-tarahi anha, sama terlarangnya orang yang menunda-nunda. Yang meringan-ringankan, memudah-mudahkan. Wa tawassut akhdhun bitarafain, dan sikap pertengahan, yaitu mengambil ya, dua sudut, dua tepi, tasyaddud ya, dengan tarahi tadi. Bahwa ahsanul umur, tawassut ini adalah perkara yang terbaik. Kama jaa khairul umuri awsatuha, ya, sebaik-baiknya perkara itu awsat. Ya. Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang beriman ketika memberikan nafkah tidak israf, berhambur-hambur, dan juga tidak yaqturu, mereka tidak terlalu kecil, terus iqtar ya. Sedikit sangat. Ini ayat-ayat tentang awsat. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ya, janganlah baca keras-keras, juga jangan baca lembut-lembut.
Wa qala alaihi salatu wasalam, amma ana fa aqumu wa anamu wa asumu wa uftiru. Terusan daripada hadis di atas juga tuh ya. Ya. Ada orang yang gak pengen nikah. Kata Nabi, saya ini ya, sholat, saya tidur, saya puasa, saya buka, dan saya nikah. Itu ada orang yang pengen ibadah, itu tasaddud namanya. Wa kana yaqumu minal laili nisfah. Nabi bangun separuh malam. Wa sulusah, dan sepertiga malam, ila sulusaihi, sampai 1/3 dari sepertiga. Wa huwal wasat bi'tibari man ya'ti ala kulli aw la yaqum minhu ilal yasir. Itu wasat kalau dilihat dari orang yang melakukan semua. Ada satu malam separuh aja. Ya, ada separuh, ya 1/4 aja. Ya. Atau la yaqumu minhu ilal yasir, atau ya rakaatain wa khalas. Dan itu wasat bagi dia. Wa kadzalika radda Abdullah ibn Amr lil wasat bi siyami nisfi dahri wa qiyam nisfi laili wa khatmil qur'ani fi 7 ila ghairi dzalik. Ya. Begitu juga Sayyidina Abdullah ibn Amr itu yang mengatakan wasat itu puasa separuh tahun, ya, qiyam separuh malam, dan baca Quran bisab'in dalam 7 juz mungkin ya, ila ghairi dzalik. Falazima tawassutu fi kulli muktasabin li'annahu arfaq bin nufus. Maka melakukan sesuatu yang tawassut dalam segala upaya pekerjaan usaha apapun, karena itu lebih arfaq bin nufus, lebih memelihara, menjaga, menyayangi jiwa ya. Wa abqalil ibadah, bahkan yang paling penting ibadahnya lebih kekal. Ya, jangan banyak kemudian setelah itu terjadi tarakhi, terjadi uapannya, kejemuan, kebosanan, sehingga tasaddud dalam artinya berlebihan dalam meninggalkan, karena tadinya berlebihan dalam melakukan. Maka wasatiyah pun sebetulnya kalau beliau membahas tasawuf tentang wasatiyah itu juga bukan pikiran ya tawasutiyah, tetapi lebih kepada fitrah jiwa yang memang istiqamah. Karena istiqamah, wasatiyah, adl, itu semuanya adalah merupakan sifat rohaniyah, akhlakul karimah. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah. Nah,